Halo semuanya, kembali lagi di TMM. Tentu saja dengan aku Jen, yang kali ini bakal ngebawain konten yang udah lama banget gak pernah aku bahas. Oke, di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin soal beberapa anime yang bisa dibilang hilang. Nah, itu kan konten yang udah lumayan lama banget gitu ya, udah gak pernah aku bawain lagi. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin anime yang hilang, itu sebenarnya udah banyak rangkumannya gitu, terutama di fandom-fandom atau di wiki-wiki tentang lost media gitu. Ya kalian bisa cari sendiri juga sebenarnya. Tapi sebenarnya pembahasan tentang anime yang hilang itu bisa aku bilang secara pribadi menarik. Kayak pernah nggak sih kalian mikir kalau dulu itu pernah loh dibuat sebuah anime yang mungkin begini begitu gitu, tapi secara tiba-tiba sekarang itu udah nggak ada gitu. Dan tentu saja dari semua banyaknya anime yang hilang ini, faktornya pun macam-macam gitu. Nah, kali ini kita bakal bahas lagi anime yang hilang, tapi tentu saja aku bakal pilih yang buat aku pribadi menarik. Nah, langsung aja kita coba bahas kali ini. Oke, kita mulai dari sebuah anime lah. Kita nggak bisa bilang ini series sih, karena ini sebuah anime yang dibuatnya itu di tahun 1933 gitu. Udah tua banget ya. Yang saat itu judul anime ini tuh The World of Power and Woman. Jadi ini sebuah film animasi pendek yang pas itu dirilis di Jepangnya itu pada tanggal 13 April tahun 1933. Yang saat itu disutradarai dalam proyeknya itu oleh Kenzo Masaoka. Nah, kenapa ini menarik? Karena ini adalah film animasi pertama, walaupun pendek ya. Ini tuh film animasi pertama di Jepang yang menggunakan suara gitu. Walaupun begitu, anime ini disebutkan kalau cetakan filmnya itu udah nggak ada lagi. Jadi bisa dibilang hilang, keberadaannya udah nggak ada. Dijelaskan kalau secara plot atau film ya, ini tuh terdiri dari protagonis yang dimana ceritanya itu ada seorang ayah dari 4 anak gitu ya, dimana dia ini terlibat perselingkuhan dengan pekerja dia gitulah di perusahaan tempat dia bekerja. Jadi kalau ngomongin selingkuh itu udah menjadi tradisi tua Jepang mungkin ya. Kok ada cerita kayak gini gitu. Yang intinya ini sebuah cerita yang ya bisa dibilang isu sosial gitu ya, isu masyarakat gitu lah. Anime ini aku anggap menarik karena anime ini sendiri itu dirilisnya juga nggak hanya di Jepang, tapi sampai dirilis juga di Amerika Serikat. Nah, karena ini anime dulunya itu sempet juga populer pada eranya gitu ya, anime ini tuh juga meraup kesuksesan gitu, dan ngebuat beberapa film animasi pada saat dulu mulai bergeser ke animasi-animasi yang mengeluarkan suara, atau bisa dibilang sebagai anime-anime dengan format talkie gitu. Produser dari project ini atau yang ngebuat animasi ini tuh namanya Shirokido. Dia juga orang yang akhirnya meraup keuntungan itu. Di era dia ini, dengan animasi yang dia bawakan ini, dia itu sempat mempunyai impian untuk menciptakan Disney Jepang. Itu impian dia pada saat itu. Sampai tahun 1934 nama dia itu terus naik, sampai akhirnya ya film-film dia itu mulai lama semakin ditinggalkan, dan ya secara ekonomi semakin krisis gitu. Sampai akhirnya itu tadi, dia retire dari dunia produksi animasi dan animasinya nggak pernah ditemukan lagi. Nah, nggak tahu ya apakah Shirokido ini tuh sebagai produser ataupun orang-orang lain gitu ya dalam produksi ini tuh apakah masih menyimpan filenya gitu. Karena yang sampai sekarang ditemukan itu hanya beberapa tangkapan layar atau screenshot aja gitu. Beberapa gambar-gambar yang bisa kita temukan aja gitu. Sisanya secara jelas ceritanya itu nggak ada. Nah, ini buat aku pribadi menarik karena ini kan bagian dari sejarah animasi di Jepang sendiri gitu kan ya. Tapi sayangnya malah hilang. Oke, kita lanjut yang kedua. Kali ini nama animenya itu Star Jewel. Ini kalau kita bisa bilang ini tuh anime H. Pertama, kenapa ini menarik? Karena yang ngeproduksi anime ini tuh studionya sama gitu, sama Boku no Pico. Jadi bisa dibilang studionya Boku no Pico itu studio superior gitu pada zamannya, pada genrenya dan eranya gitu. Bagaimana jadinya kalau kalian itu nemuin sebuah nama OVA, tapi dia itu nggak jelas gitu, rekamannya nggak ada, seriesnya nggak ada, atau ya nggak ada lah, serba nggak ada gitu. Yang ada ya cuma cover sama beberapa klip aja. Klipnya pun kayak klip trailer aja gitu. Nasibnya kayak Jojo Bizarre yang film itu. Walaupun kita bisa bilang animenya itu nggak se-ero kayak anime-anime zaman sekarang gitu. Jadi bisa dibilang ya dia itu masih di format anime-anime ecchi gitu lah. Dan aku sedikit ngerti dikit lah kenapa anime ini tuh hilang. Karena banyak yang jelasin kalau anime ini tuh jelek banget, ceritanya juga aneh. Yang intinya ceritanya dia ini
sebuah dewi gitu ya, dewi alien gitu ya, dan dia itu Futa. Dia itu menyusup ke bumi untuk mencuri berlian, permata ataupun sejenisnya gitu loh. Yang intinya dia itu terlibat sebuah misi untuk mendapatkan sesuatu gitu lah di bumi. Dan akhirnya dihubung-hubungkan ke genre-genre yang lumayan ecchi gitu lah. Dan yang seperti kita harapkan, karyanya itu penuh CG dan tidak terlalu enak dipandang gitu. Tapi juga dijelaskan kalau di balik latar belakang produksinya katanya sih ada beberapa kendala tentang uang juga. Tapi harusnya itu nggak menjadi efek dari hilangnya anime ini sih. Walaupun ketika aku cek gitu ya, beberapa site kayak Animate itu dia tuh masih kayak menjual anime ini gitu dalam bentuk sewa ataupun beli gitu. Tapi ya di Animate sendiri tuh gambarnya nggak ada, penjelasannya nggak ada. Jadi ya bener-bener kayak ini nyewa apaan gitu kan ya. Bahkan kalau kalian cek di Wikipedia sendiri gitu ya, Wikipedia itu cuma tahu secara background dia pembuatannya tanggal segini dan segala macam. Tapi dia tuh nggak tahu plot ceritanya sebenarnya gimana gitu. Oke, kita lanjut yang ke terakhir yaitu anime Tencho X Toho. Jadi ini sebuah kolaborasi atau bisa dibilang crossover gitu. Jadi kalau kita ngomongin Toho, dia itu sebuah apa ya, bisa dibilang sebagai game gitu lah, yang dikembangkan sama tim namanya itu Shanghai Alice, yang tentu saja dipimpin atau dikembangkan sama orang seniman yang namanya Zun, atau nama aslinya itu disebut sebagai Junya Ota. Cukup terkenal secara dunia doujinshi tentang dia, karirnya dia, produksinya dia di dunia video game, cerita dan segala macem. Dan karena terkenal ya dia ini disorot di mana-mana gitu. Jadi di tahun 2010 salah satu studio ternama yang kalian kenal di zaman sekarang yang dikenal sebagai Studio Ufotable. Kita kan tahu studio ini tuh bertanggung jawab dengan seri-seri kayak Fate Zero dan Kara no Kyokai dan segala macam gitu ya. Di tahun 2010 dia ini mengumumkan crossover spesial untuk menampilkan anime Tencho dan kolaborasinya dengan Toho Project. Nah, jadi series dari punyanya Zun ini kolaborasi atau disatuin crossover dengan series dari punyanya Hideaki Anno. Jadi disebutkan ini tuh untuk merayakan ulang tahun ke-10 dari apa gitu, aku lupa. Yang intinya ya, anime ini bakal diputar di Animate Ichiyoshi Bisoujo Anime Matsuri pada tahun 2010. Karena ini sebuah tujuannya untuk merayakan dan segala macam, akhirnya diputuskan untuk pembatasan yang bisa dibilang cukup ketat karena ini juga karya-karya dari doujinshi gitu ya, dari proyek Toho. Penggemar yang dengerinnya akhirnya kaget gitu kalau misalnya seri-serisnya ini masuk ke komersial. Nah, pada tanggal 20 November 2010 Ufotable ini akhirnya merilis OVA-nya ini di sebuah cafe, ya kafenya Ufotable sendiri gitu. Dan di ini tuh cuma pemutaran secara pribadi. Jadi penggunaan kamera, perangkat-perangkat yang intinya merekam itu dilarang. Dan beberapa orang-orang yang masuk ke tempat itu bener-bener nyebutin kalau keamanannya itu bener-bener maksimal. Jadi bener-bener gak ada yang bisa masuk sembarangan. Dan setelah itu 3 hari kemudian Animate itu ngumumin di website mereka sendiri kalau bakal ada pemutaran ulang yang akan dilakukan tapi dengan jumlah terbatas. Sampai akhirnya pada akhir Desember diumumkan lah tanggal rilis DVD-nya sekitar 7 Januari bakal dirilis gitu ya di tahun 2011. Kalau nggak salah disebutkan harga DVD-nya itu sekitar 1.500 yen dan itu bisa didapatkan di situs Animate. Namun sampai saat ini OVA tersebut itu nggak bener-bener ada sebenarnya. Nah terus Animate jualan apa? Nah ini lagi kan, Animate itu jualan apa ini sebenarnya? Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada Oktober di tahun 2015, seorang pekerja dari Animate dan Ufotable juga yang dia itu bernama Koyama, dia ini mengonfirmasi melalui siaran langsung saat Machi Asobi di mana tentang perilisan ulang DVD tersebut. Bahkan disebutkan bahwa OVA-nya ini akan diputar pada tanggal 11 Oktober di tahun 2015, tentunya di bioskop Jepang. Tapi setelah itu nggak ada kabarnya lagi. Nah saat itu udah ditentukan kalau anime ini bener-bener nggak ada. Kalaupun ada, yang punya ya orang-orang Ufotable sendiri. Nah pada tanggal 19 Juli tahun 2020 pengguna bernama, nggak tahu namanya siapa sih, Vina ini ya, dia ini ngeposting di Bilibili. Yang intinya postingannya dia ini tuh dia ini nunjukin beberapa screenshotan tentang OVA dari series tersebut. Dan juga akhirnya orang-orang menemukan beberapa trailer, nggak tahu sih apakah ini trailer ya atau juga sebagai klip-klip pendek yang kebetulan ditemukan aja. Nah kalian sendiri yang pencinta Studio Ufotable pasti tahu ini.
Ya jadi kurang lebih itulah 3 series atau bisa bilang 3 anime yang hilang. Menurutku dari semua hal tentang lost media anime yang udah aku bahas sampai detik ini, 3 ini adalah bagian yang menarik gitu. Dari sekian banyaknya lost media maksudku. Karena ya kebanyakan lost media itu berbicara tentang dubbing yang hilang. Kalau dubbing kan nggak terlalu penting gitu kan ya. Kalau anime yang hilang kan lebih menarik daripada dubbing. Ya jadi kurang lebih inilah 3 series atau 3 anime yang hilang dan menurutku menarik gitu untuk dibahas. Jadi gimana menurut kalian tentang hal ini? Kalian bisa tuliskan aja di komentar. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai bertemu di konten-konten yang selanjutnya. Aku Jen, see you next video.